merasa sangat kece karena aku juga sudah dapat nih bukunya 15 Warsa Bali Asmara di antara gemerlap ornamentasi. Ini cerita tentang awalnya sampai sekarang ada di titik ini. Tapi aku kagum sama buku ini ya. Ini kau juga berbagi teknik-teknik yang lumayan. Sebetulnya kalau aku ngelihat ciri khasnya Barli dalam desainnya, saya bukan orang yang ngerti banget fashion, tapi kalau aku lihat seperti apa sih ciri khasnya, misalkan setiap desainer punya. Kalau kamu tuh ciri khasnya adalah rumit. Jadi maksudnya ngejelimet detail, ada fringe di sini, ada untai-untaian ini di sini, ada bahasa Prancis fashionnya mungkin abaliut. Ya, itu bahasanya. Tapi kau berbagi teknik-teknik itu di sini. Jadi emang buku ini memang aku mau kasih tahu ke banyak orang gitu, mungkin yang pengen jadi seperti Barli Asmara, itu prosesnya nggak langsung, mungkin nggak finger snaps gitu. Jadi 2 tahun jadi nggak instan. Tapi perlu banyak proses, misalnya pendalaman dan pemahaman mengenai soal bisnis, teknik-teknik desain, sampai akhirnya jadi ciri khas. Nah itu ada hubungannya Teh, bahwa aku tuh dari kecil itu memang suka dengan objek-objek yang aku gambar. Karena aku nggak suka misalnya olahraga aku nggak suka, matematik aku nggak suka, pelajaran akademik aku nggak suka. Aku cuma lihat, kalau misalnya aku lihat teteh, aku gambar teteh. Aku lihat bunga, aku gambar bunga. Jadi aku yang kreatif lebih kreatif. Yang aku gambar tuh cuma bunga, pohon, yang aku inget ya, mata, sama mata sama gambar orang sama bajunya gitu, sama sepatu. Wow, jadi ini kamu banget nih, ini Kak Barli banget ya, bisa didapat di Gramedia. Ini sudah 15 tahun ya, udah ngeluarin buku ini, terus sudah dipercaya jadi juri kan kemarin. Betul. Satu kebanggaan luar biasa ya, dipercayai jadi juri. Ceritain dong tentang itu kemarin di Jakarta Fashion Week ya. Betul. Ini alhamdulillah, ini acara Wardah Fashion Week ini, Wardah Fashion Award ini, kebetulan memang buku ini dipersembahkan oleh Wardah. Gitu. Dan Wardah juga memang officially makeup Jakarta Fashion Week 2017, yang memang temanya adalah Universe, Brave and Bold. Nah, karena aku punya mimpi, aku bilang sama marketing director untuk dari Wardah, Pak Salman Subakat, aku bilang ini bapak yang itu the godfather aku lah gitu. Maksudnya, Pak, aku pengen punya mimpi di buku, tapi buku ini diajarin lah sama mereka. Dia bukannya memberikan ini gini-gini, tapi dia bikin, Barli punya program apa dari buku ini? Relatednya adalah dengan bikin project runway supaya anak-anak ini kan gini loh Teh, siapa yang nggak pengen masuk ke Jakarta Fashion Week? Who doesn't? Iya kan? Gitu. Itu bergengsi banget lah ya. Akhirnya aku kasih hadiah sama anak-anak ini, tapi bikin kompetisi, mereka bisa masuk ke Wardah Fashion Award dengan inkubatornya, di coaching oleh aku, dan bisa fashion show di Jakarta Fashion Week. Gitu. Jadi prosesnya kayak gimana? Prosesnya banyak, dari mulai aku pemilihan desain, aku sebarin dulu formulir, aku jadi dagang keliling. Jadi Barli Asmara goes to kampus, aku datang ke kampus, aku bilang bahwa ini aku bikin kompetisi gini, kumpulin formulir, mereka kumpulin, akhirnya aku pilih, dapat 20 semifinalis, aku bikin lagi 12 semifinalis, aku coaching, aku mentoring, aku kasih tahu tips and triknya gimana bisnis dan lain-lain, sampai akhirnya masuk ke Wardah Fashion Award. Wow, canggih banget, dan akhirnya mereka bisa ikutan di satu ajang bergengsi. Kita lihat liputannya boleh ya? Sudah ada liputannya ya, ini dari yang kemarin. Silakan. Selamat datang di Jakarta Fashion Week dalam acara Wardah Fashion Awards 2016. Fashion Award 2016 diraih oleh Nabila Kansha. First runner-up Wardah Fashion Award 2016 diraih oleh Farah Nurjana. Selamat kepada Farah Nurjana. Runner-up first mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah. The first winner of Wardah Fashion Award 2016, Patricia Katinka. Wardah Fashion Award 2016 mendapatkan beasiswa sekolah fashion senilai 30 juta rupiah.
Patricia. Aku ngelihat wajah Patricia di panggung tadi di itu. Kamu antara nahan pipis atau nahan nangis atau nahan apa sih? Kalau Patricia, kalau Nabila sama Farah mukanya oke lah ya, masih kelihatan kalem. Ini mukanya gitu. Cemas, apa rasanya deg-degan banget di situ? Deg-degan sih, terus gitu terlalu banyak senyum, hampir gigi udah kering. Udah Gimana ya? Gila kali kalau gitu bawa spray gigi ya. Bisa gitu. Selamat untuk kalian bertiga. Mungkin dari Farah dulu ya, boleh cerita pengalaman ini yang kamu rasakan, yang kamu dapetin apa sih dari ikutan ajang seperti ini? Jakarta Fashion Week is a big event ya. Pengalamannya banyak sih, dapat coaching dari Kak Barli, dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru juga, terus dapat kesempatan untuk di Jakarta Fashion Week. Dan ini kamu pakai rancangan sendiri ya? Iya. Boleh ceritain temanya apa? Cantik banget. Jadi temanya ini dari Navajo, itu salah satu suku dari Amerika Barat. Oke. Ini juga warnanya terinspirasi. Navajo itu suku Indian ya? Iya. Bukan Iya, ya? Indian iya. ya? Oke. Jadi warnanya juga terinspirasi dari salah satu warna Liquid Wardah. Oh, oke, itu ada tema besarnya gitu ya. Oke, cantik banget. Oke, kalau kamu Nabila, gimana pengalamannya ikut ajang ini? Seru banget sih, baru sekali ikut competition kayak gini, terus impian banget bisa fashion show di Jakarta Fashion Show, terus kejadian ya seneng banget. Bisa tidur nggak pas setelah mendapat pengumuman kamu salah satu pemenangnya? Masih deg-degan banget. Deg-degan, Seneng jangan-jangan banget, iya. belum tidur sampai sekarang, jangan-jangan. Udah. Ceritain juga tentang rancangan kamu, ini juga kamu pakai rancangan sendiri Iya, ya? aku inspirasinya dari salah satu kendaraan alam Indonesia, yaitu kawah putih. Oh, oke. Terus masukin warna-warna dari kawah putih, terus juga unsur alami seperti pohon-pohon kayak gini. Oh, wow. Kok bisa memilih kawah putih? Apa itu salah satu liburan favorit, destinasi favorit atau apa gitu? Atau memang karena tahu bahwa itu cantik banget? Iya, pas kesana tuh pas lihat bagus banget, terus warnanya juga harmonis kan. Terus terus kabut-kabut ya, terus langsung kepikiran bikin baju gitu ya. Bikin baju. Cantik banget, berkabut-kabut gitu bajunya. Oke, Patricia yang wajahnya udah entar mau pingsan, mau apa gitu. Pengalamannya yang menurut kamu setelah ikut ini, setelah kamu lihat gitu, yang paling berharga untuk kamu tuh apa ikut hal seperti Sebenarnya ini? sih aku harus bilang pas lagi saat coaching sama Kak Barli sih. Maksudnya dari situ kita bisa tahu kayak pengalaman Kak Barli selama 15 tahun. Jadi dari awalnya kayak gimana tuh kan yang kita nggak dapat di sekolah. Oke. Nah itu jadi kayak bener-bener. Iya, journey perjalanannya itu gitu. yang paling penting ya. Dan untuk ini juga desain kamu sendiri ya pastinya ya. Cantik banget, ceritain dong latar belakangnya. Ini inspirasi untuk tekniknya itu aku terinspirasi di hairstyling dan hairdresser. Oh gitu? Jadi kalau misalnya kita ngeliat hairdresser kayak gimana sih mereka bisa menciptakan suatu karya yang avant-garde gitu dari cuma rambut. Oh iya iya. Nah disasak dia apa, nah dari situ aku pengen terjemahin di dunia fashion kayak menggunakan kain yang biasa aja tapi menciptakan tekstur yang baru, siluet yang baru. Oh wow. Jadi tapi nggak disasak-sasak kan kayaknya? Enggak ya? Enggak ya? Langsung kembang deh. Langsung kembang, dia sasak, dia pakai itu produk. Tapi canggih banget kalian, aku kagum sekali. Mungkin bisa diceritain lagi setelah ngelihat mereka bertiga ini, apa yang ada di pikiran seorang Barli yang sudah settled, established sebagai seorang perancang? Aku ngelihat mereka itu sangat punya potensi besar dan aku nggak pernah melihat mereka itu kompetitor aku. Malah aku satu persatu ya gitu, aku ngobrol sama mereka gimana, aku deg-degan teh gitu karena aku di sini punya part mungkin 110%. Aku nggak pernah hitung waktu, nggak pernah hitung hari. Kalau mereka mau coaching, mangga gitu, ayo datang gitu. Mereka benar-benar ngeluangin waktu lah betul, ya. tapi mereka ini sudah aku lirik dari awal. Mereka sudah punya intelijensi yang cukup baik, terus mereka secara verbal dan komunikasi untuk presentasinya juga baik. Pelan-pelan aku kasih bimbing kayak Nabila kalau ngomong harus benar-benar satu persatu gitu. Kalau tinggal dipoles-poles gitu ya, gitu, kayak Farah satu-satu gitu, ya, lucu Farah. dia. Oke, I would like to explain, nanti bahasa Indonesia tiba-tiba. Aku bilang, Far, kamu mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Aku tahu, tapi desainnya itu kuat. Contohnya ini tapestry,
yang dibikin dengan Tapestry, tangan iya. sendiri. Oh wah, gitu. iya konsepnya kuat gitu ya. Oke. Gitu. Dan mereka juga ngikutin pilar-pilar kita yang memang maksudnya berhubungan dengan warna-warna dari lipstick kita yang memang Wardah punya 12 warna gitu. Oh, oke. Kita waktu sharing kita udah bilang bahwa kalian bisa nggak gitu berhubungan dengan pilar kita, entah itu dari 12 warna kita atau mungkin dari tema-tema kita seperti kayak Pure and Safe, Brave and Oh, Bold, jadi kayak berdasarkan gitu. color palette yang ada Color dari palette yang mereka ada. gitu ya. Oke. Sukses untuk kalian, semoga semakin bersinar. Mungkin suatu saat aku akan pakai koleksi-koleksi dari Harus, kalian. kan, harus. Amin ya, bener ya. Oke, sukses dan Barli terima kasih aku Oh iya, dapat ini sama-sama. loh dan katanya mau nggak bagi-bagi Betul, juga ke ini juga penonton. aku buat penonton, ini ada Aha. agenda buat kalian semua yang ada di sini. Oh, untuk semua ada di sini. Iya. Beruntung sekali loh datang ke acara ini. Ya, silakan tungguin juga seperti apa kuisnya di Net Connect ya, nanti akan dapat hadiahnya. Dito juga pengen ya? Iya enggak, dari tadi kan Teteh terus tanda tangan gitu ya. Oh iya. Kan kita berdua ya Teh ya. Iya. Nanti Dito aku tanda tangan agendanya. Oh, dikasih itu dia juga. yang penting. Terima kasih sekali lagi Barli Asmara, Farah terima kasih, sukses untuk kamu, thank you. Nabila terima kasih, Patricia terima kasih, sukses terus. Dan Ya. jangan kemana-mana, abis ini sekarang gaya udah kan, Ya, ya. belajar tentang fashion sudah, kita belajar ngedance. Dance. Tetap bisa rasa. Oh,